anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di malam hari ini kami dari Namel Institute dapat kembali untuk melaksanakan kelas ya. Kelas di mana di hari ini bertemakan tema besarnya adalah hadis, dan kami mengambil judul ya agar mungkin terlihat lebih menarik, hadis and its significance in a modern world. Dan insya Allah malam ini akan dibawakan materinya oleh Ustadzuna, Ustadz Fatan Amininamullah, yang merupakan lulusan sarjana dari S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, dan kemudian sekarang sedang menempuh studi di S2 di Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah. Mari kita doakan bersama agar Ustadz diberi kelancaran, kemudahan, dan ilmunya bermanfaat, terutama bagi umat Muslim di Indonesia. Dan juga sebenarnya Ustadz Fatan pernah selama 2 semester itu menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi memang Ustadz Fatan juga akhirnya punya banyak kawan dekat dari Universitas Indonesia, dan saya salah satunya. Dan kami memang membuat Namel Institute ya, proyek ini agar banyak generasi muda yang kemudian dapat pengenalan dasar yang tentunya relevan dengan Islam ya, dengan konten-konten Islam yang dibutuhkan di keseharian gitu. Dari mulai Al-Qur'an, fokus pertama kami, kemudian yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya para peserta dapat mengikuti kelas dengan baik. Untuk tata urutan dari kelas di malam hari ini, jadi insya Allah akan ada materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Fatan, mungkin sekitar 45 sampai 1 jam, dan kemudian nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa dengan 2 metode. Untuk ikhwan mungkin bisa ada kesempatan ya untuk open mic nanti, ataupun juga jikalau berhalangan nanti ikhwan juga bisa melalui chat. Namun untuk akhwat kami berikan via chat saja. Nanti saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan kawan-kawan yang ada di chat. Tanpa berpanjang waktu, akan kita mulai kelas di malam hari ini. Bagi Ustadzuna, Ustadz Fatan Amininamullah, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Ialah Allah yang telah menciptakan kita, berikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, di mana kita bisa berkumpul dalam ya sebuah acara yang semoga diberkahi ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jalan syariatnya hingga akhir zaman. Amma ba'd, terima kasih
para ikhwah dan akhwat yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih kepada panitia juga yang sudah menyelenggarakan, teman-teman dari Namal Institute, ya, Ustadz Aldi dan teman-temannya yang menyelenggarakan acara yang semoga bermanfaat ini. Tadinya Ana mau berkenalan sedikit, tapi alhamdulillah sudah dikenal oleh Akh Aldi ya. Nama Ana Fathan Amin Inamullah, dipanggil Fathan ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Ana sempat berkuliah di UI di psikologi ya, sempat setahun, kemudian alhamdulillah menyelesaikan S1 di Universitas Islam Madinah di jurusan hadis, dan saat ini sedang melanjutkan studi magister ya, S2 di kampus yang sama di UIM dengan jurusan Ulumul Hadis. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sedikit berbicara tentang sebenarnya bukan hadis tapi hadis science, ilmu hadis, dan bagaimana signifikansi ilmu ini terhadap kehidupan di era modern ini. Tanpa lama waktu lagi, kita langsung saja mulai materi ini ya. Sebagai seorang muslim, tentu kita mengimani dan meyakini bagaimana Al-Quran merupakan mukjizat yang besar. Bagaimana Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, bagaimana kita tahu Al-Quran turun 14 abad tahun yang lalu, ya 14 abad yang lalu, 1400 tahun lebih ya Al-Quran turun. Namun sampai sekarang tidak berubah lafaznya, satu huruf pun, bahkan satu harakat pun tidak berubah. Bagaimana ini sebuah miracle, sebuah mukjizat. Ya. Bukan hanya itu, juga Al-Quran tidak akan mungkin bisa ada manusia yang membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Ya. Tidak ada yang bisa membuat ya satu surat pun, bahkan satu ayat pun yang serupa dengan Al-Quran. Kalau kita meyakini. Ya. Namun ada sebuah mukjizat yang juga sama hebatnya, ya, yang mungkin tidak banyak ya dari kita yang menyadarinya, yaitu apa? Mukjizat hadis. Di mana ya kalau kita coba sedikit berpikir, ya kita sedikit bayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu belum ditemukan adanya alat perekam suara. Masyarakat ketika itu adalah mayoritasnya buta tulis, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ada sebagian ya para sahabat yang bisa membaca dan tulis, namun sedikit sekali. Ya, mayoritasnya tidak bisa. Kita lihat bagaimana di zaman tersebut diutuslah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat ya mendengarkan dan mengumpulkan serta menghafalkan perkataan-perkataan Nabi SAW yang jumlahnya tidak terhingga. Ya. Bukan hanya perkataan saja, perbuatannya pun dicatat. Dan segala aspek yang berkaitan dengan Nabi SAW pun dicatat. Ya, bagaimana sifat fisik beliau, akhlak beliau, semua dicatat. Ya, maka hadis ini jumlahnya sangat banyak. Imam Ahmad mengatakan hafidh itu ya alfa hadis. Aku menghafalkan 1000 dikali 1000 hadis, juta. Ya. Lihat bagaimana jumlah yang sangat banyak dari hadis ini kemudian dikumpulkan, dihafalkan, dan diwariskan. Ya. Selama 14 abad pula ya, selama yang sama, dan itu pun terjaga, terwariskan. Bagaimana secara ketat ya, dari generasi sahabat, generasi tabi'in, terus sampai saat ini kita masih bisa ya menikmati bagaimana hidayah dari hadis Nabi SAW. Maka ini sebuah mukjizat ya, sebuah miracle yang sangat agung yang mungkin sering kita lupakan. Untuk melihat itu, mari kita sedikit berkenalan dengan bagaimana sejarah hadis itu bisa dituliskan dan juga diwariskan dari setiap generasi ke generasinya sampai kepada generasi kita. Dimulai dari Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Ketika itu ya para sahabat tentunya, bahkan ketika hidup Nabi Muhammad SAW pun mereka sangat bersemangat dalam merekam dan mewariskan hadis Nabi SAW. Ya. Dan itu berlanjut terus ya sampai akhir masa sahabat, ya, di mana sahabat terakhir yang wafat adalah Abu Tufail ya, pada tahun 102 Hijriah. Maka ketika itu ya hadis selalu diwariskan. Di awal Islam, ya di awal diutusnya Nabi SAW, Nabi SAW sempat melarang penulisan hadis. Ya, Nabi SAW mengatakan
la taktubu anni, man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Ya, kata Nabi SAW, jangan kalian menulis hadis. Kalau ada yang nulis hadis atau nulis selain Al-Quran, maka dihapus. Ya, kenapa? Karena ketika itu Al-Quran masih turun. Dan Nabi SAW takut kalau hadis juga ditulis, takutnya ada hadis yang bercampur dengan Al-Quran. Ya, takutnya Al-Quran bercampur dengan yang lain. Ini berbahaya. Ya, karena di awal Islam, Nabi SAW sempat melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Namun kemudian setelah itu di akhir masa Islam, Nabi SAW membolehkan ya para sahabat untuk menulis ya, uktub falladzi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, Nabi bersabda kepada Abdullah bin As. Ya. Tulislah karena tidak keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Maka penulisan hadis dibolehkan oleh Nabi SAW. Namun tentu saja mayoritas para sahabat tidak menuliskan hadis karena mereka lebih banyak hafal. Dan inilah ya kekuatan para sahabat ya, dan juga orang-orang Arab ketika itu mereka sangat kuat sekali hafalan ya, bahkan sekali dengar mereka langsung hafal ya. Bahkan syair-syair yang panjang itu ya mereka sekali dengar langsung hafal ya. Maka di awal masa keislaman ya, hadis itu lebih banyak disampaikan secara lisan, sampai kemudian awal pembukuan hadis itu dilakukan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pada tahun 124 Hijriah ya, di mana beliau rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis, dan ini adalah berkat perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh kepada Az-Zuhri dan juga kepada para muhaditsin yang lain untuk mengumpulkan hadis. Ya. Unzur min haditsin Nabi SAW faktubu fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama. Kata Umar bin Abdul Aziz, lihatlah dan kumpulkanlah hadis. Kemudian tuliskanlah. Nah, karena aku takut ya ilmu akan hilang dan juga para ulama akan diwafatkan. Nah, maka atas perintah Umar bin Abdul Aziz, Imam Az-Zuhri menuliskan dan mengumpulkan hadis di tahun 124 Hijri. Namun ya kemudian setelah itu barulah muncul banyak ya para ulama-ulama yang juga menuliskan dan membukukan hadis seperti Ibnu Jurayj ya dan yang lain. Namun kitab tersebut tidak sampai kepada kita. Ya. Kitab hadis tertua yang sampai kepada kita berada dikarang oleh Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Jadi ya kitab tertua yang sampai kepada kita itu ditulis pada tahun 179 Hijri. Barulah kemudian para ulama yang tadinya banyak atau lebih mayoritas lebih condong menyampaikan hadis secara lisan, kemudian mereka berpindah menjadi penyampaian hadis secara tulisan. Yang mereka mengarang kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dan riwayat-riwayatnya dalam kitab-kitab. Oleh karenanya masa keemasan ya atau golden age ya, dalam sejarah penulisan hadis ada pada abad ke-3 Hijri. Ya. Di mana kemudian muncullah yang dikenal sebagai Al-Kutubus Sittah. Ya, 6 kitab yang menjadi pokok, yang menjadi induk ya kitab-kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Ya, 6 kitab induk ya yang dikenal sebagai Al-Kutubus Sittah. Yang awalnya adalah yaitu Sahih Bukhari. Imam Bukhari wafat pada tahun 266 Hijri. Ini abad ketiga yang menjadi golden age atau masa keemasan sejarah penulisan hadis yang muncul di dalamnya Kutubus Sittah. Kemudian setelah itu muncullah banyak sekali ya kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab sunan, ya, dan kitab-kitab yang lainnya, Sunan Baihaqi, Daruqutni dan sebagainya. Ya. Dan itu terus berlanjut, ya, para ulama mengarang kitab-kitab hadis, ya, dengan sanad ya tentunya, sampai pada tahun 643 Hijriah, yaitu masanya Dhiya al-Maqdisi. Dhiya al-Maqdisi mengarang kitab yang dinamakan dengan Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah, di mana ini merupakan salah satu di antara kitab terakhir, ya, salah satu di antara kitab hadis terakhir yang dituliskan berserta sanadnya. Dituliskan hadis beserta sanad. Setelah itu kebanyakan kitab-kitab hadis dituliskan tidak dengan sanadnya, atau kebanyakan menukil dari kitab-kitab yang bersanad. Seperti misalnya Bulughul Maram, ya, karangan Ibnu Hajar,
atau Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, ya, membawakan hadis-hadis, menukil hadis-hadis dari kitab-kitab yang lainnya, tidak membawakan hadis lengkap berserta sanad dari penulis sampai ke Nabi SAW. Ya. Jadi akhir dari masa periwayatan ya kira-kira pada tahun 643 Hijriah. Ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa sejarah penulisan hadis ini terbagi menjadi dua. Ya. Di mana di awal masa Islam, kira-kira dari 11 Hijriah sampai 179 Hijriah itu, mayoritas mereka mewariskan hadis dengan lisan. Ya. Betul ada beberapa ya salaf yang menuliskan hadis dalam karangan-karangan mereka, namun sedikit sekali. Mayoritas dengan lisan. Bahkan ada sebagian salaf kita yang tidak mau menyampaikan hadis secara tulisan. Inna lanuktibakum wa lan naj'aluhu Qur'an walakin ihfadhu anna kama nahfadhu nahnu an Rasulullah sallallahu. Ya, kami tidak akan menuliskan hadis. Ya, kami tidak akan membuat hadis itu seperti Al-Qur'an ditulis. Tapi kalian dengarkan dari kami, hafalkan dari kami secara lisan. Sebagaimana kami dulu mendengar hadis dari Nabi SAW. Bagian yang kedua adalah ketika penulisan hadis atau perekaman hadis berubah mayoritas menjadi tulisan. Ya. Karena mungkin ya zaman sudah berbeda dan kemudian sanad pun telah panjang, susah ketika hanya secara lisan saja, kemudian akhirnya menjadi lebih bertumbuk pada tulisan. Nah, maka pertanyaannya ya setelah kita melihat bagaimana sejarah penulisan hadis, apa sih motivasi yang kemudian mendorong umat Islam terdahulu dalam menjaga hadis? Lihat bagaimana bertahun-tahun mereka ya tidak kehilangan motivasinya untuk menjaga hadis dari ya adanya perubahan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mereka merekam hadis? Baik secara lisan maupun tulisan. Lihat berabad-abad dan bertahun-tahun lamanya mereka menjaga hadis ya, dengan lisan ataupun tulisan. Bagaimana caranya? Dan bagaimana cara mereka bisa memastikan bahwa hadis itu tetap asli dan tetap terjaga kan seorang manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa hadis-hadis yang kita baca saat ini adalah betul sabda Nabi SAW yang disampaikan 14 abad tahun yang lalu. Ya, bagaimana cara mereka memastikan? Maka jawabannya yang pertama adalah tentu saja motivasi terbesar mereka adalah bagaimana mereka cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang ketika cinta maka dia akan melakukan hal-hal yang hebat. Ya. Lihat bagaimana para ahli hadis, saking besarnya kecintaan mereka dan kerinduan mereka dengan Nabi SAW, mereka menjaga, mempelajari setiap aspek dari Nabi SAW. Ya. Dan berusaha keras agar warisan tersebut, yaitu warisan ilmu, sampai dari generasi mereka ke generasi setelahnya. Dan setelahnya. Semua ini adalah bentuk cinta dari mereka kepada Nabi SAW. Ya. Dan juga, ya selain itu, karena hadis itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat besar dalam syariat. Bagaimana tidak, sedangkan hadis merupakan penafsir utama Al-Quran. Ya. Dan juga sumber daripada syariat. Oleh karenanya sebagian ulama ketika menafsirkan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah Allah yang menurunkan dzikr dan kami pula lah, Allah pula lah yang akan menjaganya. Allah menjamin dzikr. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa dzikr di sini maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga baik Al-Quran maupun hadis keduanya sama-sama pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiran yang kedua dari ayat ini adalah bahwa maksud dari dzikr di sini adalah Al-Quran. Ya, bahwa Allah pasti akan menjaga Al-Quran. Hanya saja di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah Allah juga menjaga hadis, karena hadis merupakan penafsir Al-Quran. Ya. Kalau Allah menjaga Al-Quran secara lafaz, maka Allah juga pasti akan menjaganya secara makna. Dan bentuk penjagaan Al-Quran, ya penjagaan Allah terhadap Al-Quran dari segi makna adalah dengan menjaga hadis. Karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran secara keseluruhan, ya kecuali dengan memahami hadis. Maka inilah yang kemudian difahami oleh para pendahulu kita, ya pendahulu Islam kita, dan mereka akhirnya kemudian menyerahkan dan mendedikasikan umurnya dan hidupnya untuk menjaga hadis.
Yang ketiga, bagaimana cara mereka kemudian menjaga keaslian hadis? Tentu saja mereka memiliki metode yang ketat dan terstruktur. Ya. Yang metode ini telah diterapkan dari awal periwayatan hadis, dari zaman sahabat sampai zaman penulisan hadis. Ya. Maka sudah pasti ya, tidak mungkin ya sebuah ilmu itu bisa terjaga ya kalau tidak ada metode. Ya, maka pasti ada metode, dan tentunya metode ini adalah metode yang ketat dan juga terstruktur ya, yang bisa menjaga keaslian ya sebuah teks ya, sebuah naskah ya, sehingga teks tersebut selalu terwariskan dengan ya baik di setiap zaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas metode tersebut. Ya, kita akan sedikit berkenalan dengan metode-metode yang digunakan oleh para ulama hadis dalam menjaga hadis. Namun sebelum itu kita sedikit berkenalan terlebih dahulu dengan ya ta'rif atau definisi dari hadis tersebut. Hadis ya, bagaimana para ulama menjelaskan, adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw wasfin khalqiyyin aw khuluqi. Hadis itu adalah segala hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Simpelnya itu. Segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Baik itu berupa perkataan beliau, atau perbuatan beliau, atau persetujuan, artinya misalnya sesuatu hal yang dilakukan di hadapan Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkari. Misalnya hadis tentang dob, ya, dob itu hewan seperti biawak ya, yang tinggal di padang pasir, tapi bukan biawak ya, ini hewan yang berbeda. Ya. Dob itu suatu hari dimakan di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak mengingkari, tidak juga memakan. Artinya ini bentuk persetujuan dari Nabi SAW bahwasannya hal tersebut halal. Karena Nabi tidak mungkin diam atas kemungkaran. Kalau ada kemungkaran pasti beliau SAW akan peringatkan umat. Ya, tapi karena beliau melihat dan mengetahui hal tersebut, ya artinya para sahabat memakan dob, kemudian beliau tidak mengingkarinya, maka beliau artinya membolehkan hal tersebut. Ya, maka ini pun termasuk dari hadis. Atau sifat fisik Nabi SAW, ya bagaimana Nabi SAW posturnya tinggi namun tidak terlalu tinggi sekali. Ya. Kemudian beliau adalah putih ya, dan wajahnya berseri-seri dan sebagainya. Atau sifat akhlak, ya bagaimana kedermawanan beliau SAW, ya, dan kebaikan budi pekerti beliau. Ini semua hal yang berkaitan dengan Nabi SAW itu dikategorikan sebagai hadis. Dan dari sinilah kita bisa ya mengambil kesimpulan bagaimana banyaknya jumlah hadis. Karena berkaitan dengan Nabi SAW semuanya. Ya, semuanya. Bahkan Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, aku menuliskan semua hal tentang Nabi SAW. Semua hal. Ya. Maka hadis ini jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian kita juga berkenalan dengan istilah yang biasa digunakan dalam ilmu hadis, yaitu sanad dan matan. Sanad itu adalah silsilah perawi, ya, atau perawi-perawi yang menyambungkan antara kita dengan Rasulullah SAW. Itu sanad. Ya. Adapun matan adalah narasi hadisnya, ya, teks dari hadis tersebut. Kita lihat di sini ilustrasinya ya. Yang di bawah ini adalah sanad ya, seperti pohon ini disebut dengan sanad. Itu silsilah ya, perawi-perawi yang menyambungkan antara kita dengan Nabi SAW. Yang menyambungkan antara kita dengan Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah wafat 1400 tahun lamanya. Dan mungkin kita dengar langsung dari beliau. Kita butuh perantara-perantara para perawi yang ini dimakan dengan sanad. Adapun matan, maka itu adalah teksnya atau narasi hadisnya. Salatul jamaah tafdhulu salat al-fardhi bi 27 darajah. Nabi SAW bersabda, salat berjamaah itu ya dilipat gandakan pahalanya daripada salat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Maka ini adalah teks narasi ya atau matan dari hadis. Adapun perawi-perawi yang menyampaikan matan itu kepada kita adalah disebut sanad, disebut dengan sanad. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana metode para ulama hadis dalam meneliti hadis. Kita akan sedikit memberikan gambaran bagaimana para ulama memastikan bahwasanya sebuah hadis itu sahih atau tidak. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memastikan bahwa sebuah hadis itu sahih. Bagaimana mereka membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang lemah. Maka para ulama menyebutkan bahwasannya hadis yang sahih itu harus mengumpulkan 5 syarat. Hadis yang sahih harus mengumpulkan 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad.
yang artinya sanad bersambung. Sanadnya harus bersambung. Jadi kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang kedua adalah turwah, ya, perawinya harus adil. Dalam artian agamanya harus baik. Yang ketiga tamamu dhabtihim, hafalan mereka pun juga harus baik. Yang keempat ada musyudzuz, ya. Riwayat mereka tidak menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih fiqh, yang lebih kuat hafalannya, yang lebih baik hafalannya. Nanti juga kita akan bahas. Yang terakhir ada mulai illah, tidak adanya penyakit tersembunyi yang kemudian merusak dan mengurangi kesahihan hadis. Ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama sanad yang bersambung. Hadis yang sahih itu harus memiliki sanad yang bersambung. Ya. Kita lihat di sebelah kanan ini ya ilustrasi sebuah sanad yang bersambung. Maka para ulama hadis, kita lihat bagaimana metode mereka dalam meneliti sebuah hadis. Lihat ini dari satu syarat saja. Yang pertama sanad bersambung. Yang pertama harus dipastikan bagaimana setiap perawinya itu satu zaman dengan perawi yang di atas. Ya, misalnya di sini Imam Ahmad dari Yahya bin Ishaq dari Abu Awanah. Ya. Kita harus tahu kapan Abu Awanah itu lahir dan kapan dia wafat. Begitu juga muridnya Yahya bin Ishaq. Kapan dia lahir dan kapan dia wafat. Kita harus lihat, harus dipastikan bahwasannya mereka satu zaman. Jangan sampai ternyata misalnya gurunya itu misalnya contohnya dia wafat di tahun 100 Hijriyah sedangkan muridnya baru lahir di tahun 110 Hijriyah. Ya. Maka artinya mereka tidak satu zaman. Ya, tidak mungkin pernah bertemu. Ya. Maka harus dipastikan setiap perawi itu satu zaman dengan perawi di atas. Tidak cukup itu saja. Yang kedua harus dipastikan juga bahwa mereka pernah bertemu. Ya. Karena ada perawi-perawi yang satu zaman, ya hidup di zaman yang sama, tapi tidak pernah bertemu. Misalnya mereka berbeda domisili, yang satu tinggal di Madinah, yang satu tinggal di Basrah, maka tidak pernah bertemu. Ya. Kita juga harus lihat bagaimana riwayat perjalanan si perawi tersebut. Ya, karena mungkin ya seorang perawi itu domisilinya di Madinah, tapi dia pernah ya rehlah, pernah pergi ke Madinah, pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke Mesir, ke Yaman dan sebagainya. Maka kita harus lihat riwayat perjalanannya. Apakah mungkin mereka pernah bertemu di sebuah negeri? Ya. Apakah kemudian mereka pernah bertemu di sebuah negeri? Ya. Juga harus dipastikan apakah mereka pernah berguru riwayat. Karena ada ya perawi-perawi yang satu zaman. Ya, kemudian satu domisili ya, tinggal di negeri yang sama. Tapi tidak pernah berguru riwayat, tidak pernah ketemu. Ya. Atau pernah bertemu tapi tidak pernah berguru riwayat. Ya. Pernah bertemu tapi tidak pernah berguru riwayat. Nah, maka ini harus diteliti. Ya. Belum lagi ya masalah tadlis. Ya, tadlis itu adalah ketika seorang menyamarkan. Artinya dia seakan-akan meriwayatkan dari seseorang padahal dia tidak pernah meriwayatkan. Ya. Dengan menggunakan kata-kata an atau ana. Ini pembahasan yang sangat panjang ya. Intinya harus diteliti ya setiap aspek yang kemudian bisa menjadi resiko bahwasannya sanad ini tidak bersambung. Ya. Kemudian syarat yang kedua mengenai syarat agama. Harus dipastikan bahwa setiap perawinya itu adil. Ya. Dalam artian baik agama. Dan di sini ada beberapa kriteria yang menjadi penentu sekarang. Yang pertama tentu dia harus muslim, ya. Kemudian dia harus baligh, berakal, tidak fasik, ya. Artinya dia tidak melakukan dosa besar, atau dia tidak, moral di sini adalah harga diri, ya, atau ya harga diri ya. Tapi dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak kehormatan dirinya, ya, kehormatan dirinya. Maka di sini para ulama hadis sangat ketat sekali. Bahkan di antara mereka ada yang menolak hadis perawi ya hanya karena hal kecil. Contohnya di sini Jarir ya bin Abdullah mengatakan apa itu Simak bin Harb. Fawajadtuhu yabulu qa'iman fataraktu wa lam asma' min. Jarir mengatakan aku pernah bertemu dengan perawi yang bernama Simak ibn Harb. Simak ibn Harb. Aku pernah bertemu Simak. Kemudian aku sempat mendapatinya kencing berdiri, ya, buang air berdiri. Ya.
maka aku tinggalkan dia dan aku tidak akan mendengarkan hadis darinya. Lihat, hanya gara-gara kencing berdiri saja langsung ditinggalkan hadisnya. Maka dalam hal ini ya mereka sangat berhati-hati. Kenapa? Karena yang mereka ambil adalah ilmu, adalah hadis, adalah agama. Kalau mereka salah mengambil dari orang yang tidak jelas ya atau tidak baik agamanya, maka ini berbahaya sekali. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat hafalan. Harus dipastikan bahwasanya seorang perawi itu hafalannya bagus. Ya. Tidak mungkin ya kita bisa mengambil dari seorang yang hafalnya kurang bagus. Hafalannya harus bagus. Ya. Maka harus diteliti. Yang pertama, kita harus mengukur level hafalan setiap perawi. Ya. Dengan cara apa? Dites. Ya. Ada sebagian ulama yang mengetes. Seperti ya para ulama Basrah mengetes hafalan Imam Bukhari. Dikisahkan Imam Bukhari ketika datang ke Basrah, ya, dites oleh para ulama di sana. Dites dengan cara didatangkan 10 penguji. Ya, setiap penguji membawakan 10 hadis. Ya, artinya 10 kali 10 membawakan 100 hadis. Tapi hadisnya ditukar. Ya. Sanad hadis pertama ditukar dengan matan hadis ke-7 misalnya. Ya, jadi ditukar-tukar antara sanad dengan matan. Ya. 100 hadis. Jadi setiap orang 10 hadis dikalikan 10 orang. 100 hadis. Ya. Imam Bukhari mendengar semua hadis tersebut ya dari awal sampai akhir, baru kemudian beliau koreksi satu persatu. Ya. Hadis pertama itu harusnya seperti ini, hadis kedua harus seperti ini. Sampai hadis semuanya dikoreksi oleh Imam Bukhari, dan ini menunjukkan bagaimana hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Atau bisa juga kita mengetes dengan cara membandingkan riwayatnya. Kita lihat riwayat perawi tersebut, kita bandingkan dengan riwayat-riwayat orang lain. Ya. Terutama riwayatnya para hufad, para ulama-ulama yang kibar, ulama-ulama yang besar. Kalau ternyata riwayatnya itu mirip, artinya itu perawi yang siqah, perawi yang baik agamanya atau baik hafalan. Ini mungkin analoginya seperti kalau kita baru selesai ujian gitu ya. Kadang-kadang kita pasti akan membandingkan jawaban kita dengan teman-teman kita yang lain. Sama nggak ya jawabannya gitu ya. Dan biasanya kita membandingkan jawabannya dengan jawaban orang-orang yang pintar. Yang ranking 1, ranking 2 kita bandingin jawab. Kalau jawabannya tenang kita, berarti kemungkinan nilainya bagus. Tapi kalau ternyata kita bandingkan dengan jawaban teman-teman yang pintar, ternyata banyak yang beda gitu ya, maka bisa jadi yang banyak ya, kita banyak yang salah. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bandingkan riwayat perawi tersebut dengan riwayat para perawi-perawi yang ya imam, hafal. Yang kedua, harus juga diteliti membandingkan hafalan atau kekuatan hafalan antar perawi. Ya. Karena perawi itu punya level-level. Seperti digambar di sini ya, Ibnu Hajar membagi perawi itu menjadi 12 level. Ya. Menjadi 12 level. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui level-level perawi. Sama seperti ya di kelas ada ranking gitu ya. Ada ranking 1, ranking 2 sampai level 20 misalnya gitu ya. Ini penting sekali diketahui. Kenapa? Karena terkadang ya riwayat itu ada yang kontradiksi. Ya, ada perbedaan riwayat antara perawi-perawi. Ya. Perawi A menyebutkan riwayatnya seperti ini, tapi perawi yang lainnya menyebutkan riwayat yang lainnya yang berkontradiksi. Ya. Maka bagaimana caranya? Kita harus membandingkan level hafalan dari perawi-perawi tersebut. Dan tentu saja kita utamakan dan kita utamakan hafalan atau riwayat dari perawi yang hafalnya lebih kuat. Ya. Oke. Kita katakan bahwasanya perawi tersebut adalah perawi yang fiqh, perawi yang kuat hafalan. Tapi terkadang perawi itu hafalnya bisa berubah-ubah, tergantung dari kondisinya. Misalnya kondisi negara, ya, atau negeri. Ada perawi-perawi yang kalau dia meriwayatkan hadis di negeri ini, maka riwayatnya kuat. Tapi kalau dia riwayatkan di negeri lainnya, dia lemah. Ya. Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Ya. Kalau dia riwayatkan dari sebuah negeri, riwayatnya kuat. Tapi kalau di negeri yang lainnya, dia lemah. Atau Abdul Razak As-San'ani. Ya. Atau misalnya dari guru-guru tertentu. Ya, ada perawi yang kalau meriwayatkan dari guru fulan, maka riwayatnya kuat. Tapi kalau dia meriwayatkan dari guru yang lain, riwayatnya lemah. Hafalnya lemah. Ya. Atau misalnya kondisi masalah tua, ya, atau ketika dia ada kondisi khusus. Ya. Ada perawi yang ketika muda hafalnya kuat. Tapi ketika dia tua,
mulai pikun, ya, mulai hafalnya berubah, atau yang disebut dengan ikhtilaf, ya, perubahan kondisi hafal seseorang karena ada sebuah hal, ya, atau itu tua atau sakit misalnya, atau ada juga yang hafalnya itu lemah gara-gara bukunya hilang, bukunya terbakar, atau gara-gara dia menjadi qadhi, dia menjadi hakim. Ketika dia menjadi hakim, banyak hadisnya yang lupa, ya. Maka ini juga perlu diteliti. Ketika ada seorang perawi yang mengalami ikhtilaf, perubahan hafalan, maka harus diteliti siapa saja perawi yang meriwayatkan dari dia sebelum dia ikhtilaf dan setelah dia ikhtilaf. Ya. Kalau perawi tersebut meriwayatkan hadisnya sebelum dia berubah hafalannya, ketika masih kuat, maka diterima hafalannya. Tapi kalau setelahnya, maka ditolak. Ya. Lihat bagaimana detil dan ketatnya mereka dalam, ya, metode pengambilan hadis. Juga misalnya ada sebagian perawi yang kalau dia menyampaikan hadis dengan kitab, ya, dengan membaca kitab, maka dia hafalannya kuat. Tapi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, hafalnya kurang bagus. Maka di sini perlu banyak sekali yang harus diteliti dan dipastikan dalam hadis. Ya. Yang selanjutnya adalah syadz atau menyelisihi. Ya. Tidak boleh, ya, hadis yang sahih itu tidak boleh menyelisih hadis yang lain yang lebih kuat. Ya, syadz itu adalah ketika seorang perawi yang siqah, dia perawi yang kuat hafalannya, tapi dia menyelisihi perawi yang lebih kuat daripada dia. Ya. Contohnya di sini hadis yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu punya banyak sekali murid, ya, punya banyak sekali murid. Nah, di sini ada sebuah hadis, ya, tentang ada tikus yang masuk ke minyak. Dan Nabi SAW katakan buang tikusnya, kemudian buang minyak yang di sekitar tikusnya, ya, kita buang, sisanya boleh kita pakai, ya, nggak najis. Jadi tikusnya dibuang, kemudian kita buang hanya minyak yang memang di sekitar tikus tersebut yang terkontaminasi dengan bangkai tikus tadi dibuang, sisanya boleh kita pakai. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 perawi. Yang 4-empatnya merupakan murid dari Imam Az-Zuhri. Ya. 3 perawi, Imam Malik, Ibnu Ayyad dan Yunus, meriwayatkan hadis dengan lafaz al-quha wa ma haulah wa kulu. Buang tikusnya dan yang sekitarnya, sisanya boleh dimakan. Namun Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, ya, meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang lain, yang menyelisihi lafaz yang tadi disebutkan oleh perawi-perawi yang lain. Ma'mar meriwayatkan hadisnya dengan fa in kana jamilan fa alquhu ma haulahu wa in kana ma'in fala taqrabu. Ya. Kalau si minyaknya itu adalah minyak yang beku, ya, maka boleh, ya, dibuang tikusnya, dibuang sekitarnya, dipakai. Wa in kana ma'in fala taqrabu. Kalau minyaknya itu minyak yang, ya, cair gitu, ya, maka nggak boleh dipakai sama sekali. Ya, ini adalah riwayat yang menyelisih Ma'mar, seorang yang thiqah, seorang perawi yang kuat hafalan. Tapi riwayatnya menyelisih, ya, riwayat perawi yang lebih thiqah daripada dia. Ya, menyelisih riwayat Imam Malik. Imam Malik lebih thiqah, lebih kuat hafalannya dibandingkan Ma'mar. Dan dia juga meriwayatkan, menyelisih perawi yang lebih banyak. Ya, 1 lawan 3 tentu saja lebih banyak 3. Ya. Maka dalam bab ini harus diteliti dulu, ya, siapa saja murid dari seorang guru yang besar seperti Az-Zuhri, ya, guru yang besar yang banyak sekali muridnya, harus diteliti siapa saja muridnya. Dan harus diteliti juga bagaimana level hafalan setiap muridnya, siapa yang murid yang paling banyak hafalannya, yang paling kuat hafalannya, siapa yang di bawahnya, ya. Dan harus diteliti juga bagaimana perbedaan riwayat antar murid tersebut, ya. Dan siapa yang lebih utama, ya. Misalnya ketika ada Imam Malik dan Ma'mar, siapa yang lebih utama? Kita utamakan Imam Malik karena lebih kuat hafalan dan sebagainya. Yang terakhir adalah al-illah, penyakit hadis, ya, yaitu cacat dalam hadis yang tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan hadis, yaitu ketika sebuah hadis itu diteliti secara zahirnya itu hadisnya sahih, ya, bersambung, kemudian perawinya agamanya baik, hafalannya baik, tidak menyelisihi, namun ternyata setelah diteliti kembali, setelah dikumpulkan jalur sanadnya, barulah kemudian ternyata ya, telusuri, ya, ada penyakit yang kemudian menyebabkan hadis ini menjadi dhaif. Namun, ya, bab illah, bab penyakit hadis yang tersembunyi ini sejatinya hanya bisa diteliti oleh para ulama-ulama yang besar,
seperti Imam Ahmad, Ali bin Al-Madini, Daruqutni, dan Abu Hatim. Jadi itulah ya kira-kira sedikit gambaran bagaimana peliknya dan ketatnya metode yang digunakan oleh para ulama hadis dalam menyeleksi dan membedakan ya antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya metode ini sudah dilakukan dari zaman sahabat. Ya. Bagaimana mereka juga kemudian memilah hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Itu sudah ada dari zaman sahabat. Ya. Bagaimana mereka metode perekaman dan juga autentikasi ya agar menjaga keaslian hadis tersebut. Ya. Dan tentunya metode ini berkembang ya sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam penjagaan hadis setiap zamannya. Karena setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ya. Di awal masa Islam mungkin belum ada sanad. Ya, nanti kita akan sedikit jelaskan. Ya. Maka lebih ke pengumpulan hadis saja. Dan ya hanya masalah kehati-hatian dalam meriwayatkan saja. Dan kemudian ada sanad. Ya. Kemudian ada lagi orang yang memasukkan hadis. Ya, maka setiap zaman ada tantangannya. Dan perubahan tantangan ini, perubahan zaman ini, kemudian akan mengubah ya dan menambahkan metode-metode yang baru dalam periwayatan hadis. Nah, metode periwayatan hadis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hadis atau hadis sains atau juga dikenal hadis, istilah ulama hadis. Kita berkenalan sedikit bagaimana sejarah metode periwayatan hadis ini bisa berkembang ya. Kita sudah sampaikan bahwa metode ini sudah diterapkan dari mulai zaman sahabat. Ya. Bagaimana mereka sangat hati-hati ya, dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Bagaimana kisah Umar bin Khattab ya ketika mendengar sebuah hadis yang belum pernah ia dengar sebelumnya dari Abu Musa al-Asy'ari. Yaitu hadis tentang kalau orang mengetok pintu ya saudaranya 3 kali, kalau selama 3 kali itu tidak ada yang menjawab dan tidak diizinkan, maka dia harus pulang. Ya, tidak boleh di situ. Ya. Jadi kalau udah 3 kali kita ketok pintu, ya assalamualaikum ya kita assalamualaikum 3 kali sampai 3 kali tidak ada yang menjawab dan tidak diizinkan masuk, maka kita tidak boleh mengetok kembali. Ya kita harus pulang. Ya. Ketika Umar baru pertama kali mendengar hadis ini, Umar heran. Ya. Dan Umar menyuruh sahabat tersebut untuk mencari sahabat lainnya yang juga mendengarkan hadis yang sama. Ini bentuk hati-hati Umar dalam menerima hadis. Ya. Begitu juga dengan meriwayatkan. Anas bin Malik, sahabat yang mulia, ketika dia meriwayatkan hadis, Anas selalu mengatakan hadza au kama qala, hadza au nahwu. Ya. Itu seperti ini matanya, ya seperti ini hadisnya atau yang serupa dengan. Artinya Anas selalu menggunakan kata-kata ragu, ya. Seperti ini atau yang serupa dengannya. Ya takut dia salah mengucapkan hadis. Ya. Dan ini berlanjut dari ya 11 Hijriah sampai 102 Hijriah. Ya, tadi ya sahabat terakhir yang wafat yaitu Abu Tufail ya pada tahun 102 Hijriah. Ya. Namun di awal para sahabat tidak meriwayatkan hadis dengan sanad. Ya. Karena mereka langsung bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Dan meskipun begitu, ya meskipun ya, ada sebagian sahabat yang tidak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW langsung, ya, melalui perantara sahabat yang lain. Akan tetapi dulu para sahabat tidak ada dusta sama sekali, ya, tidak ada yang berdusta. Ya. Berkata Anas bin Malik, "Laisa kullu haditsin sami'nahu minan Nabi SAW, walakin kunna qauman la nakdzib wa la nadri mal kadzib." Tidak semua hadis yang kami riwayatkan itu kami dengar langsung dari Nabi SAW. Sebagiannya kami dengar dari orang lain, dari sahabat yang lain. Tapi walakin kunna qauman la nakdzib. Kami adalah kaum yang tidak pernah berdusta. Para sahabat tidak pernah berdusta dan kami tidak tahu apa itu dusta. Tidak ada dalam kamus para sahabat dusta, tidak tahu. Ya. Kata Ibnu Abbas, ya. Kunna idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah SAW ibtadaratu absaruna wa asghat ilaina asma'una
Ya. Dulu, ya, ketika ada orang yang membawakan hadis, langsung kami dengar, ya, langsung kami simak, karena tidak ada yang berdusta. Ya. Walakin ya, falamma raqiban nasu as-sa'ba wal-dhalul lam na'khudh illa mimman arafna. Nah, ketika orang sudah mulai kemudian muncul dusta, muncul orang yang memasukkan hadis, barulah kemudian kami berhati-hati dan hanya mengambil dari orang-orang yang kita ketahui saja. Ya. Poin yang menjadi awal mula kemunculan sanad adalah sebuah fitnah yang besar, sebuah peristiwa yang besar, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Sebagaimana hal ini dihikayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin. Dia mengatakan, ya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalak. Dahulu, ya, mereka para sahabat tidak pernah, ya, bertanya tentang sanad, ya. Karena mereka tidak pernah berdusta, langsung saja menyampaikan hadis dengan matanya saja, ya, tidak menyebutkan sanad. Ya. Falamma waqa'atil fitnah. Namun ketika terjadi al-fitnah, sebuah fitnah yang besar, maknanya adalah pembunuhan Utsman, maka ketika itulah kami mulai menanyakan sanad. Dari mana kamu mendengar hadis ini? Siapa yang membawakan hadis tersebut? Ya. Sammu lana rijalakum. Kemudian kita lihat siapa yang menjadi perantara tersebut. Apakah perawi yang thiqah? Apakah perawi yang kuat hafalannya? Apakah perawi yang baik agamanya? Ya. Barulah kemudian sanad itu muncul. Ya. Dan sejak saat itu penyebutan sanad menjadi wajib, menjadi kebiasaan para ulama hadis. Maka mereka tidak akan mau menerima hadis kecuali jika dibawakan dengan sanad. Ya. Imam Az-Zuhri mengatakan kalau hadis itu tidak ada sanadnya maka itu seperti dipan yang tidak ada tangganya. Ya, dipan yang tinggi tidak ada tangganya, tidak mungkin kita naik, ya, kalau tidak ada tangganya. Ya. Maka sejak saat itu sanad menjadi pondasi yang menguatkan matan hadis. Namun kemudian metode-metode ini hanya disampaikan secara lisan saja. Ya. Mereka terapkan tentu saja, mereka terapkan ya metode-metode ini, namun tidak mereka tuliskan. Ya, hanya secara lisan saja, diterapkan secara lisan saja. Adapun yang pertama kali memperkenalkan ilmu mustalah hadis, ya ilmu hadis, metode periwayatan hadis, adalah Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriyah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Dalam kitab beliau Ar-Risalah. Disitulah kemudian pertama kali diperkenalkan ilmu hadis, ya. Ilmu hadis, ya, dan juga metode periwayatan dan juga perekaman hadis. Ya. Kemudian setelah itu para ulama banyak ya menyebutkan metode-metode periwayatan hadis dalam kitab-kitab mereka. Ya, namun tidak dalam sebuah kitab yang khusus membahas metode. Ya. Contohnya misalnya Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, di awalnya di mukaddimahnya menyebutkan beberapa metode yang digunakan oleh para ulama hadis dalam periwayatan hadis. Ya. Adapun kitab pertama yang memang khusus membahas ilmu hadis khusus, ya, membahas ilmu hadis dan juga metode periwayatan adalah kitab Al-Muhaddits Al-Fasil yang dikarang oleh Al-Qadhi Ar-Hurmuzi pada tahun 360 Hijri. Barulah kemudian setelah itu muncul banyak ya kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Imam Hakim, Al-Khatib dan sebagainya yang khusus membahas tentang ilmu mustalah hadis atau ilmu periwayatan hadis, ya. Sampai pada tahun 643 Hijriah datang seorang ulama yang bernama Ibnu Salah, ya, yang mengarang kitab yang sangat masyhur yang diberikan judul Muqaddimah Ibnu Salah atau Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis, ya, yang lebih dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah, yang ini kemudian menjadi kitab induk ilmu hadis, ya. Kitab induk ilmu hadis. Di mana setiap kitab yang datang setelahnya itu selalu merujuk kepada kitab ini. Jadi kitab-kitab hadis setelah Ibnu Salah itu selalu merujuk kepada kitab Ibnu Salah ini, kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini. Barulah kemudian ilmu ini menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, yang memiliki metode-metode yang independen. Nah, maka dari semua yang telah kita jelaskan dan kita paparkan pada hari ini, apa implikasinya? Ya, apa konklusi dan juga kesimpulannya? Yang pertama adalah bahwasanya hadis ini tidak diwariskan dari setiap generasinya begitu saja.
Ya. Namun hadis Nabi SAW itu diwariskan dengan metode. Yang metode ini menjamin keaslian dari hadis tersebut. Ya. Dan kita lihat tadi bagaimana ya ternyata metode ini yang digunakan dalam ilmu hadis merupakan metode yang sangat ketat sekali. Ya. Yang sangat terperinci sekali. Yang diperhatikan setiap detailnya. Ya. Dari segi hafalan. Dari segi kekuatan hafalan. Ya. Dari segi agama. Dari segi ya bersambung atau tidaknya bahasan tersebut. Ya. Dari segi apakah menyelisihi hadis yang lainnya. Semua hal dan semua aspeknya itu diperhatikan dengan jelas dengan teliti. Ya. Yang mana kalau kita renungkan, ya, ternyata metode yang digunakan oleh para ulama hadis itu tidak kalah ya ketatnya dan tidak kalah ilmiahnya dengan metode-metode penelitian yang digunakan dalam ilmu-ilmu modern. Ya. Kita sudah belajar misal statistik ya dulu ketika di psikologi ya di UI. Kita belajar bagaimana metode penelitian, bagaimana statistik ya. Itu adalah metode-metode yang sangat ketat sekali. Ya. Namun setelah Anda belajar ilmu hadis, ya, ternyata metode-metode yang digunakan oleh para ulama hadis, dan itu telah terjadi 1400 tahun lamanya, merupakan metode-metode yang tidak kalah ketatnya dan tidak kalah terperinci. Ya. Dan poin ini membawa kita kepada poin selanjutnya, bahwasanya ilmu atau Islam dan juga ilmu syar'i itu sejatinya dibangun di atas fondasi ilmu yang kokoh, ya. Dan juga berdasarkan dan berlandaskan metode yang ilmiah, ya. Bukan hanya taklid buta saja, bukan hanya katanya dan katanya saja. Namun ya Islam itu, ya, ilmu syar'i itu dibangun di atas fondasi yang kokoh, ya. Di atas metode yang sangat ilmiah, ya. Yang tidak kalah ilmiahnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Yang terakhir adalah bahwa selalu ada dan akan terus ada di setiap zamannya para peneliti hadis, ya, para ulama-ulama hadis yang akan mendedikasikan umurnya untuk hadis, ya. Semua umurnya untuk hadis. Kita bagaimana Imam Bukhari, seluruh umurnya dihabiskan untuk ya belajar, mengumpulkan hadis, rehlah, pergi dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Bahkan sebagian mereka menempuh 1 bulan, perjalanan 1 bulan hanya untuk mengambil 1 hadis saja. Ya. Bahkan ada yang berjalan berbulan-bulan hanya untuk memverifikasi dan mengecek apakah betul hadis ini hadis yang sahih atau tidak. Kemudian setelah dia berbulan-bulan itu, ternyata hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya. Bagaimana mereka mendedikasikan umurnya untuk ilmu hadis. Ya. Maka apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mulai dari sekarang kita belajar ilmu hadis. Ya. Kita belajar hadis agar kita bisa semakin paham dan bagaimana kita yakin akan keilmiahan dari ilmu agama ini. Ya. Agar kemudian kita bisa beragama tidak hanya dengan taklid yang tidak berdasar. Ya. Kita bisa beragama dengan berlandaskan metode yang jelas, yang ilmiah. Ya. Kita miris melihat orang-orang yang kemudian ya meminta atau menggunakan metode yang ilmiah dalam ilmu-ilmu dunia, namun tidak mau menggunakan metode yang ilmiah dalam ilmu agama. Ada orang kalau dalam ilmu kedokteran dia bilang mana penelitiannya, mana penelitian, mana jurnalnya, ilmiah sekali dalam ilmu-ilmu ya yang lain. Tapi kalau dalam ilmu agama mereka sangat tidak ilmiah, ya, hanya mengatakan kata ustadz ini seperti ini, kata fulan seperti ini, tidak. Ya. Sebagaimana kita bersikap ilmiah dalam ilmu-ilmu yang lainnya, tentu saja kita harus lebih bersikap ilmiah lagi dalam ilmu agama. Ya. Maka caranya kita harus mempelajari metode-metode tersebut. Bagaimana ya para ulama menggunakan metode tersebut dalam ilmu hadis. Namun tentu saja ya kita mulai dari yang mudah, yang dari yang ringkas. Kita mulai dengan misalnya mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu kitab yang sangat ringkas ya, berisikan 42 hadis ya. Yang mana hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis yang sangat agung sekali. Yang dikatakan hadis ini merupakan hadis-hadis jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang ringkas ya. Namun maknanya sangat luas sekali. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam muqaddimah kitab tersebut, beliau mengatakan wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rif hadhil hadis. Sudah sepatutnya
bagi setiap orang yang menginginkan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini. Itu hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'at ta'at wa dzalika zahirun liman tadabbarahu. Kenapa? Karena kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang penting yang menjadi pondasi dalam agama. Ya. Bagaimana pondasi dalam bidang akidah, ya, keyakinan, dalam bidang fikih, dalam bidang muamalah, ya. Semua hal-hal yang penting yang menjadi urgensi dan juga ya pondasi dari ilmu agama itu terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Dan bagaimana kitab ini mencakup ya segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, baca hadis ini. Ya, karena hadis ini atau kitab ini mempelajari dan ya, mencakup hadis-hadis tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini jelas sekali ya bagi siapa yang mentadabburi kitab ini. Terakhir ya Ana akan membawakan dua hadis ini merupakan kesimpulan dari segala hal yang tadi kita sudah sebutkan ya. Nabi SAW bersabda yang pertama tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Ya. Kalian para sahabat mendengar. Artinya mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ya. Wa yusma'u minkum. Kemudian generasi setelah kalian akan mendengarkan hadis dari kalian. Ya. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kemudian generasi setelahnya lagi akan mendengarkan hadis dari generasi yang sebelumnya. Ya, artinya ini merupakan ya kabar dari Nabi SAW bahwasannya hal ini akan terjadi. Dan sejatinya metode yang tadi kita sebutkan adalah pembenaran dari sabda Nabi SAW ini. Ya, bahwasanya Nabi akan tahu, ya Nabi SAW tahu bahwa hadis ini akan diriwayatkan dan diwariskan dari setiap zaman ke zaman yang lain. Ya. Hadis yang kedua Nabi SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah akan memberikan cahaya kepada seorang hamba yang mendengar perkataanku, mendengarkan hadis. Kemudian dia simak dan dia hafalkan hadis tersebut sampai ia menyampaikannya kepada orang lain. Mungkin saja seorang itu membawakan ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ya. Dan ini juga ya berkaitan dengan yang tadi kita sampaikan. Bahwa Allah akan memberikan cahaya. Ya. Ini keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu hadis. Ya, dia mendengar hadis. Ya. Kemudian dia simak hadis tersebut. Dia teliti hadis tersebut. Dan dia hafalkan. Dia jaga. Ya, kalau dia punya kitab, ditulis di kitabnya. Ya. Dan dia jaga, dia hafalkan, dia murajaah hadis tersebut. Ya. Sampai kemudian dia sampaikan lagi kepada orang lain. Ya. Maka ini adalah dua hadis yang kemudian pembenaran dari kedua hadis ini adalah metode-metode yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Bagaimana metode-metode itu berangkat dari dua hadis ini. Ya. Bahwa Nabi SAW telah mengabarkan bahwa hadis akan terwariskan dari setiap generasi dan ke generasi yang lain. Bahwa hadis itu harus diwariskan dengan ketat, ya. Dengan ya kita mendengarkan hadis dan kita menyimaknya dengan seksama. Kemudian kita menghafalkannya dan menjaga hafalan kita, ya, dengan berbagai macam metode tadi. Ya. Dan kita pun sampaikan dan riwayatkan hadis tersebut kepada generasi setelahnya dengan metode-metode yang juga ketat. Ya. Maka ya dua hadis ini pembenarannya adalah metode-metode yang telah kita sampaikan tadi. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Jika ada kesalahan maka mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Ana serahkan kepada moderator. Jazakumullah khairan pada Ustadz Fatan. Terima kasih banyak atas materinya. Kita sudah dengarkan secara global ya, secara garis besar bagaimana hadis dari mulai sejarah, dari fase di mana penuturan melalui lisan, kemudian penuturan
atau periwayatan, kemudian beralih pada tulisan, kemudian bagaimana kriteria-kriteria yang ditetapkan para ulama hadis sehingga hadis tersebut dapat dikatakan sahih, dapat dikatakan bisa menjadi dasar bagi kita sebagai umat Islam untuk menjalankan agama kita, seperti itu. Kemudian juga bagaimana relevansinya dan bagaimana ilmu hadis itu tentunya tidak kalah dengan metode-metode ilmiah yang diterapkan oleh ilmu-ilmu modern di hari ini, seperti itu. Dan kalau di hari ini Ustadz ada dalam jurnal ada peer review ya, dan itu sudah diterapkan ya di dalam ilmu hadis sejak zaman dahulu ya, bagaimana seseorang di dalam satu jalur sanad dikomentari, kemudian diteliti kejujurannya, diteliti bagaimana kehidupannya sampai kepada tahap muru'ah, harga diri, menjaga kemuliaan diri ya Ustadz ya, yang dapat mempengaruhi posisi beliau sebagai periwayat hadis itu menjadi sahih, pun menjadi doif, pun menjadi kriteria lainnya. Mungkin akan diberikan kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya. Untuk ikhwan laki-laki bisa untuk raise hand ataupun chat. Kalau akhwat ada yang ingin bertanya bisa melalui chat, dipersilahkan. Oke, dari titik balik ini ada Bang Fadel ya. Oke, dipersilahkan. Suaranya agak kecil. Halo. Ya, sudah masuk. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Ana izin bertanya Ustaz. Kita sudah mengetahui sangat detail misalkan dari Sahih Bukhari bagaimana para ulama menjuluki Sahih Bukhari sebagai kitab paling sahih kedua setelah Quran gitu Ustaz. Dan berarti kan itu sudah Imam Bukhari sudah sangat melakukan rigorous proses yang sangat mendalam gitu ya untuk memastikan bahwa semua hadisnya sahih nih. Yang Anda tanyakan, saat semua hadis sebenarnya sudah terdokumentasikan sejak abad-abad terdahulu, artinya mungkin setelah generasi tabi'in gitu ya, generasi Imam Bukhari dan seterusnya, generasi imam hadis yang 6, lalu sebenarnya apa relevansi kita ini sekarang masih perlu mempelajari ini Ustaz, sanad, karena sekarang kita kan menggunakan tahammul yang terakhir, di mana kita hanya merujuk pada kitab para ulama. Jadi apa relevansinya kita di zaman sekarang saat semua hadis sudah didokumentasikan? Misalkan kenapa Imam Syekh Albani masih harus meneliti ulang semuanya sampai membuat kitab sendiri? Kenapa kita sekarang juga belajar hadis masih perlu mempelajari sanad-sanadnya? Apakah ada hikmah tertentu gitu? Kenapa kita tidak berhenti saja dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para ulama terdahulu sampai terdokumentasinya dalam kutubus kita gitu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz atas perhatiannya. Baik, Ana langsung jawab atau bagaimana Ustaz Aldi? Mungkin per 2 pertanyaan ya Ustaz, boleh? Atau satu-satu deh, takutnya Ana lupa. Oh ya, boleh. Dipersilakan Ustaz. Oke. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentu saja meskipun kita sama-sama tahu bahwa kebanyakan periwayatan hadis itu sudah terbukukan dan terekam dari tadi kita bahas di 3 abad pertama ya. Namun tentu saja ya itu tidak berarti akhir, karena yang pertama hadis itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya tadi kita sudah sebutkan Imam Ahmad mengatakan hafiltu alfa hadis, aku menghafalkan 1000 dikali 1000, sejuta hadis. Ya. Adapun hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama itu sangat sedikit sekali, ya. Sangat sedikit sekali. Bukhari jumlahnya mungkin hanya ya 5.000 pengulangan ya, Imam Muslim sebetulnya. Sehingga jumlah hadis yang telah dihukumi oleh para ulama itu sedikit. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang tidak disebutkan hukumnya oleh para ulama.
Sehingga di sinilah dibutuhkannya para peneliti hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan Al-Arnaud misalnya, ya Syekh Al-Arnaud dan yang lain sebagainya. Dibutuhkan ya para peneliti hadis yang meneliti hadis-hadis yang belum dihukumi oleh para ulama, ya, belum dihukumi oleh para ulama. Yang kedua, ya, sebagian hadis itu diperdebatkan kesahihan dan kedhaifan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagian lagi mengatakan adalah hadis yang dhaif. Ya. Maka diperlukan ya peneliti untuk menghakimi. Ya. Mana di antara dua pendapat ini yang lebih kuat. Ya. Sama seperti kita mempelajari fikih. Ya. Bisa saja kita mengatakan bahwa fikih pun sudah selesai. Ya. Paling hanya tinggal kias aja. Ya. Mengkiaskan fenomena-fenomena yang modern ya, yang kontemporer untuk kemudian dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah lama. Ya, namun itu pun ya dalam ilmu fikih banyak sekali masalah-masalah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Ya, maka sebagaimana dalam ilmu fikih ada perdebatan ya mengenai hukum sebuah hal, begitu juga dalam ilmu hadis ya banyak sekali ya hadis-hadis yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama kesahihan dan juga kedhaifannya. Maka dibutuhkan ya peneliti dalam hal tersebut. Dan juga diantaranya adalah bahwa perkembangan teknologi ya. Jadi di zaman sekarang ini sudah terbuka seleti. Alhamdulillah ya saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian memudahkan kita sebagai peneliti hadis untuk mengumpulkan jalur-jalur riwayat misalnya. Bahkan kemudian menghukumi ya seorang perawi apakah dia thiqah atau dhaif, mengumpulkan perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan perawi tersebut misalnya. Itu mudah. Tapi tentu saja pada akhirnya dibutuhkan seorang peneliti hadis ya yang kemudian mengolah data-data tersebut ya yang dikumpulkan oleh aplikasi tadi misalnya gitu ya, atau dari kitab-kitab rujukan yang lainnya. Dibutuhkan seorang peneliti hadis yang kemudian bisa memberikan konklusi dari data-data tersebut. Kira-kira seperti itu, Allah taala alam. Jazakumullah khairan Ustadz Fatan atas jawabannya. Bagaimana dari Bang Fadel? Apakah ada tanggapan? Cukup? Insya Allah sudah terjawab. Ustaz, jazakumullah atas jawabannya. Barakallahu fikum. Selanjutnya dari Akh Sultan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas materinya dan juga kesempatan untuk bertanya, Ustaz. Kemudian pertanyaan saya sederhana, yaitu terkait dengan masalah syadznya hadis tadi. Kalau tidak salah yang terakhir itu kan tentang diukur dibandingkan dengan riwayat dari seorang rawi yang lebih kuat dari ini yang ada itu ya, Ustaz ya. Nah, itu nanti perbandingannya itu ketika kapan, Ustaz? Karena kan rawi itu kan di sepanjang usianya kekuatan hafalannya berbeda. Di awal dan di akhir itu kadang ketika sudah tua lemah. Nah, itu perbandingannya kapan? Nah, gitu, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Jawabannya adalah ketika dia meriwayatkan hadis tersebut. Ya, perbandingannya adalah ketika dia meriwayatkan hadis tersebut. Ya, misalnya dua perawi ya meriwayatkan hadis yang sama, maka dilihat ketika dia meriwayatkan hadis tersebut, dia dalam kondisi apa. Ya. Kemudian dibandingkan dengan perawi lain ketika dia meriwayatkan hadis yang sama. Ya, jadi dibandingkannya apple to apple. Ya, ketika sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Maka disitulah baru ketemu ya levelnya baru bisa dibandingkan. Ya. Dan juga ini sebagai side note ya, bahwa ini hanya sebagian kecil saja. Ya. Sebagian besar perawi yang memang yang memang kuat hafalannya itu konsisten hafalan. Seperti misalnya Imam Malik, konsisten hafalannya dari awal sampai akhir sama-sama kuat. Ya. Hanya saja ada beberapa perawi yang jumlahnya tidak banyak ya, yang kemudian ternyata memiliki mengalami kenaikan dan penurunan dalam hafalan. Ya, ada yang bagus, ada yang kemudian buruk di sebuah negeri yang lainnya tidak ya. Atau ketika dia meriwayatkan dari beberapa guru ya, tapi dari guru-guru yang lainnya mereka lemah, itu hanya ya, tapi semua mereka dari.
Tapi pertanyaan yang tadi jawabannya adalah perbandingannya itu ketika dia meriwayatkan hadis tersebut. Ya, misalnya hadis A gitu ya, innamal a'malu binniyat contohnya misalnya gitu ya. Ada fulan misalnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, Imam Malik juga meriwayatkan hadis yang sama. Maka bagaimana kita membandingkan level hafalan tersebut ya dalam kondisi apa? Yaitu ketika dia meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Kapan dia meriwayatkan hadis tersebut? Apakah dia meriwayatkannya ketika dia masih muda misalnya atau ketika tua? Kalau masih muda maka itulah kita bandingkan kemudian dengan hafalan perawi yang lainnya ketika dia meriwayatkan hadis yang ya. Jadi seribet itu dan sekompleks itu kira-kira dalam meneliti ilmu hadis. Wallahu taala. Bagaimana? Sultan, apakah ada tanggapan? Jazakallahu khairan, sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan pada Sultan dan pada Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Jika tidak ada, maka kita akan sampai di penghujung kelas. Sebelum kita tutup, untuk yang ikhwan apabila berkenan bisa untuk open kamera karena kita akan melakukan dokumentasi kelas hari ini. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Ustadz Nafis. Ya, baik para peserta semua diharapkan untuk menyalakan kameranya ya. Oke, mungkin saya hitung 10 detik lagi. Oke ya, saya akan screenshot dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi, bagi yang ingin menghidupkan kamera bisa ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke. Jazakumullah khairan kepada para peserta di kelas hari ini. Semoga kelas hari ini bermanfaat dan insya Allah ke depan Namal Institute akan mencoba untuk membuat serial kelas lainnya, baik itu kelas yang bersifat tematik maupun kelas yang akan membahas intensif satu topik tertentu di dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis maupun bahasa Arab. Mohon doanya untuk kami agar bisa memberikan berbagai macam manfaat ke depannya. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Mari kita tutup kelas di malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.